Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada seluruh asesor yang saya hormati. Saya Rahmania Kemala Dewi, lahir pada tanggal 11 Januari 85 di Surabaya. Saya melanjutkan pendidikan S1 di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga pada tahun 2003 dan lulus 2009. Kemudian melanjutkan ke pendidikan spesialis forensik dan mediko-legal Universitas Airlangga. Kemudian saya lulus pada tahun 2015. Saat itulah saya ditugaskan untuk membantu melakukan pendidikan dan pengajaran kepada mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga sesuai dengan rencana pembelajaran dan juga sesuai dengan ilmu spesialis yang saya tekuni tersebut. Saya ditugaskan mengajar ilmu kedokteran forensik dan mediko-legal yang merupakan mata kuliah jenjang program profesi Fakultas Kedokteran sesuai dengan rencana pembelajaran semester 8 dan 9 untuk program studi pendidikan profesi dokter dengan beban studi 2 SKS. Berdasarkan rencana pembelajaran yang disetujui oleh Kepala Departemen dan Fakultas Kedokteran, saya berusaha menerapkan capaian pembelajaran lulusan atau CPL, yaitu mahasiswa kedokteran Universitas Airlangga untuk kepaniteraan forensik dan mediko-legal mampu bersikap taat hukum dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, serta mereka dapat bertanggung jawab dalam keilmuannya secara mandiri. Mereka juga harus mampu bekerja dan bekerja sama di bidang keilmuan profesinya sesuai dengan kode etik profesi kedokteran, mampu mengaplikasikan prinsip-prinsip biomedik kedokteran klinik dalam berbagai hal seperti prevensi, promosi, deteksi masalah kesehatan dalam masyarakat yang berhubungan dengan hukum dan peradilan, kemudian menerapkan keterampilan klinis tersebut di masyarakat. Mereka juga tidak boleh berhenti untuk meningkatkan ilmu sesuai dengan profesi dan kode etik kedokteran demi pengetahuan tersebut. Lalu capaian pembelajaran mata kuliah untuk ilmu kedokteran forensik dan mediko-legal dengan berbagai bahan kajian meliputi aspek dan prosedur mediko-legal dalam anamnesis, pemeriksaan fisik, baik forensik bagi pasien yang masih hidup maupun yang telah meninggal. Pasien-pasien tersebut juga harus para mahasiswa tangani, baik dalam kasus meninggal secara wajar maupun tidak wajar, meninggal dalam kecelakaan maupun kasus penghilangan nyawa sendiri atau penghilangan nyawa oleh orang lain dalam artian pembunuhan. Bahan kajian mata kuliah forensik dan mediko-legal tersebut terdiri dari melakukan berbagai anamnesa dan pemeriksaan fisik, pemeriksaan luar, pemeriksaan dalam atau otopsi, penggalian jenazah atau ekshumasi, seperti contoh penggalian jenazah pada kasus tragedi Kanjuruhan di Malang, berbagai pemeriksaan tambahan laboratorium forensik narkoba seperti amfetamin, metamfetamin, kokain, benzodiazepin, morfin, dan tetrahidrokanabinol atau ganja. Kemudian mereka juga harus melakukan berbagai pemeriksaan kasus-kasus kekerasan seksual atau sexual violence hingga mengerjakan visum et repertum yang sesuai dengan kompetensi UKM PPD yang berlaku serta mengaplikasikan segala keilmuan mereka sesuai dengan kode etik kedokteran untuk kegiatan bermasyarakat. Materi yang saya sampaikan tersebut sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah. Dan metode pembelajaran yang saya laksanakan meliputi kuliah klasikal di ruang kuliah teater, tutorial kelompok kecil menggunakan metode problem based learning, tutorial keterampilan medis untuk meningkatkan ilmu praktis demi keselamatan pasien, serta pengajaran dengan sistem bedside teaching dengan kelompok yang terjadwal
berdasarkan kasus-kasus forensik klinik maupun patologi forensik. Inovasi pembelajaran yang saya lakukan adalah melakukan skill lab atau keterampilan medis menggunakan skenario role playing kepada mahasiswa dengan kronologis realita pasien-pasien forensik dan medical legal sesuai dengan kompetensi UKM PPD para mahasiswa tersebut. Dengan settingan skill lab sesuai dengan skenario dan adanya interaksi antara dokter dan pasien secara real life. Penggunaan metode skill lab itu atau keterampilan dengan skenario yang realita, sesuai realita, forensik klinik maupun patologi forensik ini memudahkan para mahasiswa untuk melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik hingga pemeriksaan luar untuk mengerjakan visum et repertum sesuai dengan kondisi pasien yang berbeda-beda. Keterampilan medis tersebut dapat diaplikasikan atau diimplementasikan di lapangan atau kondisi darurat lebih tepatnya dengan lebih cepat, dan yang paling penting dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa pada mata kuliah forensik dan medical legal ini. Interaksi yang dilakukan dengan mahasiswa yaitu meliputi beberapa cara seperti diskusi pada setiap mata kuliah, tanya jawab mengenai kasus-kasus forensik klinik dan patologi forensik yang saya contohkan, serta bahan ajar yang selalu saya berikan kepada seluruh kelas. Mahasiswa dapat mengambil seluruh data sesuai dengan kode etik kedokteran tentu saja, serta konsultasi kasus yang para mahasiswa bawa ke kelas berdasarkan pengalaman dan realitas forensik dan medical legal. Tutorial pemeriksaan forensik juga dilakukan dengan membawa contoh-contoh kasus patologi klinik dan patologi forensik. Penilaian pada mata kuliah forensik dan medical legal ini terdiri dari ujian tulis menggunakan computer based test secara langsung di laboratorium komputer dengan presentasi 30% dan ujian lisan berupa kasus-kasus forensik klinik dan patologi forensik sesuai dengan kompetensi UKM PPD dengan presentasi 70% dari seluruh penilaian. Kami para tim pendidik dan pengajar kedokteran forensik dan medical legal melakukan penilaian tersebut kepada mahasiswa berdasarkan nilai-nilai yang diimplementasikan pada komputer dan kasus. Lalu saya juga ditugaskan dalam membantu dalam bidang pengajaran untuk mempublikasikan karya tulis ilmiah di jurnal kedokteran yang bergabung dalam UKJF atau yang disebut dengan Unit Konsorsium Jurnal dan Folia Medica Indonesia yang dikelola oleh Fakultas Kedokteran dengan indeks SINTA 4 yaitu biomorfologi. Artikel tersebut korelasi penyakit hipertensi terhadap mortalitas pada pasien COVID-19 di Rumah Sakit Universitas Airlangga dengan periode Januari hingga Desember 2021. Penelitian tersebut dilakukan pada saat jumlah mortalitas penderita atau pasien COVID-19 sedang tinggi-tingginya dan infeksi COVID-19 sedang meluas di seluruh dunia. Sehingga karya ini difokuskan di salah satu rumah sakit yang merupakan rujukan pasien infeksi COVID-19 yaitu Rumah Sakit Universitas Airlangga atau UNER. Artikel ini dimaksudkan untuk kepentingan pasien dan masyarakat pada khususnya dalam penanganan dan perawatan serta pemulasaraan pasien yang terinfeksi COVID-19. Dengan hasil profil yang diketahui dari penderita COVID-19 dengan penyakit komorbid hipertensi ini, diharapkan pemeriksaan di ruang gawat darurat akan lebih seksama dan lebih waspada, serta observasi yang dilakukan juga lebih ketat untuk pasien dengan komorbid hipertensi tersebut. Penanganan bagi pasien penderita COVID-19 yang telah meninggal pun akan lebih diwaspadai dan ditingkatkan, terutama saat menangani pasien-pasien dengan kondisi syariah tertentu atau agama masing-masing sesuai dengan prosedur penanganan menurut WHO. Artikel tersebut pertama kali dilakukan di Rumah Sakit Universitas Airlangga dalam hal pendataan secara total data pasien karena memang
pandemi COVID-19 ini baru terjadi dan baru saja menginfeksi seluruh dunia, khususnya di Surabaya. Penelitian tersebut sesuai dengan ilmu yang saya pelajari selama ini karena menyentuh penanganan kasus meninggal di bidang forensik dan mediko-legal. Saya juga telah mengikuti beberapa seminar yang berhubungan dengan ilmu kedokteran forensik dan mediko-legal, terutama pada pembuktian hukum pidana dan penanganan etika, serta disiplin profesi dalam kasus hukum praktek kedokteran yang dapat membantu dalam kasus disiplin praktisi kedokteran, serta beberapa seminar patologis yang menyangkut penanganan pasien infeksius, klinikal, dan mikrobiologi pada pasien-pasien septis pada bulan Juli 2023, sehingga ini dapat diaplikasikan dalam penanganan pasien dan dapat melanjutkan penelitian dan publikasi saya kelak nanti di bidang kedokteran forensik dan mediko-legal. Selain itu, dalam tugas dan tanggung jawab saya sebagai seorang dokter, saya melaksanakan beberapa pengabdian masyarakat yang meliputi penanganan korban-korban kasus forensik dan mediko-legal, terutama dalam kasus ekshumasi atau nama lainnya penggalian kembali jenazah almarhum dan almarhumah yang dicurigai merupakan korban-korban tindak kriminal oleh pihak yang berwajib, baik pihak kepolisian ataupun pihak kepolisian militer. Dalam hal pengabdian masyarakat yang saya lakukan ini, saya dan tim kedokteran forensik dan mediko-legal melaksanakan ekshumasi atau penggalian kembali ini, contohnya seperti di Kanjuruhan di Malang, untuk mengetahui apakah kematian korban merupakan tindak kekerasan atau karena tindak keracunan. Pengabdian masyarakat lain juga bisa seperti ekshumasi atau penggalian jenazah almarhum yang dicurigai korban kekerasan dan pencurian seperti yang dilakukan pada bulan Juli tahun 2023 di Pasuruan. Pengabdian tersebut membuktikan bahwa almarhum meninggal karena korban kekerasan yang dilakukan, dan kami melakukan penggalian jenazah tersebut atau ekshumasi tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku dan hukum mediko-legal yang berlaku. Pada kegiatan-kegiatan tersebut, saya bertanggung jawab sebagai dokter pemeriksa dan konsulan terhadap kasus patologi forensik yang dapat menyebabkan kematian para almarhum dan almarhumah. Dan pada kegiatan pengabdian masyarakat itu juga kami bekerja sama dengan berbagai pihak, yaitu pihak rumah sakit yang melakukan pemeriksaan awal seperti Rumah Sakit Bayangkara, kemudian pihak kepolisian, kemudian pihak pemerintah setempat seperti kelurahan, kecamatan, pihak pemuka agama, dan tetua masyarakat yang kami lakukan sesuai dengan prosedur dan izin seluruh masyarakat. Pada pengabdian masyarakat yang berupa penggalian kembali atau ekshumasi, kami para tim forensik dan mediko-legal Surabaya tersebut melaksanakan kegiatan itu dihadiri dengan koordinasi dan kerjasama seluruh pihak yang terkait, serta diawasi oleh masyarakat setempat di lokasi yang aman. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan tersebut memang bermanfaat bagi masyarakat karena untuk menjamin keamanan mereka, bahwa seluruh masyarakat diberlakukan hukum untuk melindungi dan mengayomi masyarakat. Kegiatan pengabdian itu sesuai dengan bidang yang saya tekuni di ilmu kedokteran forensik dan mediko-legal, yaitu forensik klinik dan patologi forensik. Dan kegiatan itu juga dapat diimplementasikan pada kasus-kasus kematian yang dicurigai merupakan tindak kekerasan, kasus keracunan atau intoksikasi, maupun proses-proses penyakit yang diderita oleh almarhum dan almarhumah. Demikian deskripsi saya yang menjelaskan mengenai tugas dan tanggung jawab saya sebagai seorang pendidik dan pengajar dalam bidang ilmu kedokteran forensik dan mediko-legal. Atas perhatian para asesor sekalian, saya ucapkan banyak terima kasih dan saya mohon maaf atas segala kekurangan yang saya miliki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang mulai persis seperti ujian. Apa yang kamu lakukan?
Seharusnya pertama saya mencuci tangan, namun Ya, berdiri di sini ya. Wes, mari ya. setelah itu saya menyapa pasien. Tak kasih tahu sesuatu. Ada kalimat sakti ketika Anda mau memulai informed consent, ya. Kemudian ada KIE-nya lah ya, semacam informed consent tidak tertulis, lisan. Ngomongnya begini, nama saya kan yang perkenalannya, nama saya ini saya jaga. Nanti saya akan melakukan tanya jawab. Ya, aku bertanyaan kepada Bapak, jujur saja nggak apa-apa, karena semuanya rahasia gitu. Ya, karena ini kan ada hubungannya sama medical legal. Ya, lalu nanti kemungkinan besar Bapak akan saya periksa untuk membuka bajunya. Forensik itu kamu pasti foto buka baju. Ya, kayak gitu. Oke. Bismillah, keberatan atau tidak. Kalau ada keluhan silakan langsung. Iya. Kalau sakit ngomong ya Pak. Oke? Alright, mulai. Saya mau tahu gaya Anda berbicara aja. Pagi Pak. Sebelumnya perkenalkan saya Dokter. Abu. Oh iya. Iya, pagi. Ya pagi. Perkenalkan ya Pak, saya Dokter Farhan. Saya di sini akan melakukan tanya jawab. Nanti mungkin nanti ada ketidaknyamanan. Kemudian nanti pada pemeriksaan juga akan nanti ketika tanya jawab Bapak bicara jujur aja, nanti akan saya jamin kerahasiaannya. Kemudian nanti waktu pemeriksaan mohon maaf nanti pakaian Bapak harus dilepas untuk dilakukan pemeriksaan dan foto. Apakah bersedia Pak? Pasti bersedia. Oke. Baik, saya mulai ya Pak ya. Oke. Dengan Bapak siapa Pak sebelumnya? Bapak Steven. Usianya berapa Pak? 30. Rumahnya alamatnya di mana Pak? Cilen. Cilen Pak. Cilen. Oh, Citra. Boleh. Karena tidak ada skenario yang diwajibkan dia menjawabnya itu seperti apa. Kalau nanti ujian UKM PPD akan ada skenario yang dibuat actingnya dia. Berbicara putus-putus, menolak menjawab pada pertanyaan kesekian, menolak menjawab tentang pertanyaan riwayat penyakit terdahulu misalnya ada trauma dan sebagainya, itu ada nanti di actingnya. Jadi kalau pasiennya mengatakan seperti tidak tahu, ya nggak ngerti dok, tidak tahu, lupa, itu berarti tidak ada di skenario. Anda harus ingat itu. Kata kunci dari pasien apabila dia mengatakan tidak tahu, nggak ngerti dok, lupa, itu berarti nggak ada skenario. Jangan diteruskan. Ganti switch pertanyaan. Nah, yang wajib kamu tahu untuk medical legal terutama adalah where it happen, ya what happen, ya berarti 5W 1. Very good. Oke, kita mulai dasarnya itu dulu. Ya, identifikasi dulu. Oke, setelahnya dari alamat. Sekarang statusnya Bapak apakah sudah menikah atau belum? Nggak tahu. Nah, betul. Pinter, ya. Nggak masuk akal, ya kan? Nggak masuk akal, tapi memang begitulah adanya ujian. Iya. Berarti sekarang sudah bekerja ya Pak ya? Oke. Sebagai apa Pak? Manajer. Cara menjawab keluhan kalau saya kamu jadi pasien itu satu kalimat utama. Saya sakit kepala Pak Dokter, sekitar ya sejam yang lalu lah gitu. Misalnya satu kalimatnya itu. Jadi pasienmu nanti itu akan ada satu kalimat paling di depan, itulah yang akan disebutkan pertama kali. Bila Anda menanyakan keluhannya apa, kata kunci, datang ke sini ada apa, oke? Ada yang bisa saya bantu? Sakitnya di mana? Ya semacamnya. Itu adalah kata kunci untuk keluhan utama, chief complaint. Jadi boleh pakai kalimat macam-macam. Pokoknya ada yang bisa saya bantu. Nah, itu sudah boleh. Dia akan mengeluarkan, pasienmu ini nanti akan mengeluarkan satu kalimat paling penting pertama gitu. Oke? Boleh. Lanjut. Ya, untuk keluhan utamanya apa Pak? Ngeludasku. Iya, ngeludas. Betul. Pastikan ngeluh atau cekot-cekot atau ya gini atau cekot-cekot. Ngeluh. Easy or headache? Oh iya. Nah. Ngeluh atau cekot-cekot Pak? Dua-duanya. Dua-duanya. Ya nyut-nyut gitu tapi kayak agak geliung juga gitu. Jadi nyut-nyut plus giling Pak ya? Nah iya. Sejak kapan ini Pak? Ya sejam yang lalu. 1 jam yang lalu ya? Guyu ya, mabuk ya. Oke. Sebelum pusing itu mungkin Bapak
ada sesuatu mungkin mengonsumsi apa, minuman atau makanan, atau mikir sesuatu gitu Pak, kok bisa pusing? Kayaknya tadi di mobil kok ada kayak permen kuning gitu, terus makan kayak enak gitu malam itu. Pertama gini, kamu nggak tahu dia kisahnya apa, tetapi kalau ujian selalu ada skenario ditempel ya dah. Sini skenario, di sini skenario. Biasanya di sini sudah ada tulisannya pasien mengeluh sakit kepala karena kecelakaan. Umumnya sudah ada keterangan begitu. Supaya mempercepat Anda ujian, karena ujian kan cuma 15 menit, nggak sampai ya 15 menitan. Jadi kamu langsung tanya, Des, keluhannya apa? Loh, Bapak habis ngapain? Nah, kalimat itu penting. Oh, sakit kepala, Bapak habis ngapain? Kata habis ngapain atau habis ada apa, itu general, ya Pak? Nah, itu paling gampang untuk memancing pasien. Bukan tanya, Bapak habis jatuh apa enggak? Bapak habis kata apa enggak? Itu kan berarti detail, memakan waktu. Tanya general. Oh iya, habis ngapain Pak tadi kok bisa sakit kepala? Nggak tahu sih, tapi Boleh jawab. pusingnya tuh ya setelah saya bangun, dan saya bangun habis tabrak. Nah, boleh. Oh, bangun setelah kecelakaan ya Pak tadi? Nah, iya. Tadi Bapak berarti mengendarai mobil ya Pak sendiri sampai Pulang dari pesta. pesta. Pulang dari pesta ya Pak ya? Mau ke rumah, apa mau pergi lagi? Terus tadi itu rencananya langsung pulang atau Rumah. mau ke rumah langsung ya? Dari pesta mau ke rumah. Oke, mau ke rumah. Eh, Pesta apa Pak kalau udah? Halloween. Oh, Halloween party ya Pak? Halloween party ya? Yes. Terus waktu pesta mungkin kan tadi Bapak ngantuk nih Pak sendirian. Mungkin waktu pesta tadi Bapak mengonsumsi seperti minuman alkohol. Alkohol ya banyak, ada Bloody Mary, ada apa ini, Greyhound, Greyhound, Black Bass, Vampiro, yang kayak gitu sih. Oke, pokoknya. Tapi mengonsumsi alkohol itu sering apa enggak Mbak sebelumnya? Kayaknya nggak relevan sih. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Ini masih kronologis kejadian yang ini. Kamu tanya itu kan berarti riwayatnya dia sebelumnya. Belum, sabar dulu, kronologis dulu. Apa saja dari penguji yang kira-kira terlupakan untuk kronologis? 5W1 4 sudah. Oh, nyetirnya dengan siapa? Sendiri? Yes. Sudah. Oh, sendiri. Kalau dia passenger, dia penumpang, kalau urutannya dia posisi mana? Depan kah, samping, atau sisi kiri, sisi kanan? Karena kalau si BU kan setirnya lainnya. Atau dia di belakang sisi mana? Supaya apa? Nanti ada hubungannya sama lukanya dia. Posisi luka. Kemudian kalau ini kan mobil, kalau dia naik yang roda 2, ya motor ataupun sepeda, tanya jatuh ke mana? Jatuh ke mana? Ya. Kelindes yang sisi mana? Dia jatuh ke mana? Kelindes yang sisi mana? Atau tertarik di sisi mana? Atau tertimpa yang di sisi mana? Karena nanti akan ada 2 luka yang berbeda. Gitu. Ya, dengan apa ketabraknya ya? Pertama, KRL langsung tak sambung ya supaya kalian masih ingat. Kalau kecelakaan, selain tempatnya, ya kemudian kejadiannya di mana, jam berapa, standar ya, dengan apa, ya kendaraannya apa, ya, lalu dia dengan siapa, habis dari mana, mau kemana, ya, jamnya jangan lupa. Kemudian dia jatuhnya itu kenapa, kecelakaannya kenapa? Serempet, single accident atau sendiri, jatuh kiri kanan atau serempet yang kiri atau kanan, kemudian jatuh kiri atau kanan, terlindas lagi atau tidak, dan sebagainya. Jadi kalau untuk kronologis kecelakaan seperti itu. Kalau untuk abuse, saya switch skenario. Kalau untuk abuse atau penganiayaan atau kekerasan, baik itu domestic abuse, ya, kemudian sexual abuse itu yang awal-awal ya. Kalau untuk genitalia nanti dulu. Kalau yang ada sexual abuse itu kan pasti ada kekerasan daerah atas-atasnya dulu ya, biasanya begitu. Nah, kalau untuk abuse, apapun penyebabnya atau skenario abuse ini, jangan lupa dia dipukul dengan apa? Ya, weapon of choice-nya bagaimana? Apa saja? Lalu dia dipukul di sebelah mana? Ini masih kronologis, belum status medikalnya.
masih kronologis dulu. Pertama contoh, saya langsung beri contoh. Iya dok, saya dipukul pakai panci iron cast misalnya nih. Panci iron cast di kepala sebelah kanan. Kemudian dipukul, terus nyeri punggung saya sakit kayaknya kena tembok. Jadi berarti dia didorong ke belakang. Kemudian kaki saya itu ditendang yang kiri, pakai kakinya dia pakai sepatu boot misalnya begitu. Nah, setelah Anda tulis itu semua, kamu harus tahu mana duluan yang dilakukan oleh pelaku. Mbak atau Mas, masih ingat nggak mana dulu didorong dulu atau dipukul pakai panci tadi atau ditendang dulu? Itu maksudnya kronologis. Begitu. Kalau di rekam medis, Anda boleh nulis terserah bahasa medis, mbok singkat juga, no problem, standar ya. Singkatannya standar maksud. Tapi ketika di visum kan lain cerita, nanti untuk pemeriksaan fisik. Tapi untuk penulisan anamnesa di rekam medis, silahkan begitu, it's okay. Nanti tak ajari yang cepat, ringkas, dan gampang dibaca untuk summary. Guys ya, untuk abuse sama KLL, kronologis, aman? Oke, ada yang kurang mungkin, penguji? Tambahan? Kemarin ada yang kurang. Yang permen kuning itu dong. Ya, jadi kan dia bungon ya di mobil. Oke. Kalau nyeri kepala biasanya ini mulai masuk ke medis, kata-kata permen ini. Berarti dia mau meminum sesuatu untuk mengurangi sakit ke kepalanya. Berarti ini sudah masuk masalah medis ya. Ya, wes ya? Oke. Wes mulai masuk untuk kronologis habis? Habis, masuklah ke medis. Untuk pertanyaan medis standar seperti yang departemen lain. Penyakit dalam, bedah, objin mirip semua. Berarti kalau ada nyeri atau sakit atau pain, bagaimana painnya, rasanya bagaimana, sudah diobati belum, ya kemudian ada yang memperburuk enggak, memperingat enggak, dan sebagainya. Mulai. Ya. Jadi keluarnya nyeri kepala Pak ya. Terus tadi itu sudah pernah diobati atau belum Pak? Nyeri kepalanya belum datang ke sini. Yes, very good. Ya nggak tahu ya, tapi kan ini itu tadi di dashboard ada kayak permen pink ya, tak minum aja. Tambah kan? Yellow, Yellow. pink. Kuning. Mabuk, ya mabuk. Dimakan ya Pak? Iya. Kalau belum tahu mereknya apa Pak permennya? Bukan permen, dia bilang sesuatu pil yang warnanya Kuning. pil dia ngomongnya, Oh. not candy. Yupi. Nah, Pil kuning ya Pak ya? tunggu dulu, dia belum jemur. Oh, aku harus tunjukin ya. Uji bawa. Lebih dikit. Nah, berdua. Nah, ini para penguji ya. Bahu ada nyeri. Nah, kalian menemukan satu nyeri lagi, ya mana? Iya. Nah, untuk satu nyeri lagi ini kembali ke medis, tapi tidak cepat. Oh, yang baru sudah diobati juga, atau mungkin diurut sama waktu berjalan diurut-urut, mungkin dipencet-pencet, ditekan-tekan, pijet-pijet mungkin, atau jangan-jangan nyeri bahunya itu bukan karena kecelakaan. Nah, jadi Anda boleh mengkonfirm, loh, sakit bahunya ini bareng sama kepala atau sudah lama Pak? Nggak ada kan? Ya itu maksudnya bareng. Jadi supaya sesingkat aja. Tapi kalau ujian memang kita kasih yang pendek-pendek. Kalau real life lain cerita loh ya. Kalau real life experience kamu ke pasien betulan di IGD, kamu harus hati-hati. Jangan-jangan itu ada dokumennya. Oke? Nah, ingat-ingat saja. Oke, balik ke medis. Oke, lalu ke bawah. Kemudian kaki mungkin tangan ada yang sakit nggak ada? Aman ya? Alright, oke. Sudah? Ada yang kurang? Untuk anak ini anamnesis kan? Belum mereka di situ ya? Nah, cobaan sekarang. Nyeri bahunya itu bersamaan dengan nyeri kepala atau sebelumnya udah ada? Nyeri kepala ini kan habis aku nabrak. Ya terus ada nyeri bahu nih, atau mungkin kita keluar apa menonton pas aku nabrak itu. Berarti setelah nabrak Pak ya? Ya. Ada beda. Iya, bersamaan. Terus nyeri kepala, nyeri bahunya itu sudah diobati atau belum? Belum, aku kayak gini nyeri pertama. Oh. Ya. Ada satu yang lupa Anda tanyakan kalau kasus medical legal. Kecelakaan, ya, atau kekerasan.
tadi bapak ini kesini dibawa sama polisinya atau kesini sendiri atau tidak. Kalau sudah sama polisi ya, otomatis sudah ada surat permintaan visum et repertum.